selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, kembali lagi di podcast Rumah Degiri bersama saya Silvi Vanka. Nah, saat ini saya lagi ada di musola tentunya. Masjid. Ya, masjid ya, di masjid tentunya. Dan di samping saya ada Pak siapa Pak? Pak Budi. Pak Budi yang akan menemani saya pada podcast kali ini. Nah, Pak Budi apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Sehat selalu. Kabarnya sehat, kesibukannya apa nih Pak? Kesibukannya masih menata untuk remaja masjid. Oh, remaja masjid. Oke, sebelum kita bahas terkait dengan remaja masjid itu apa, mungkin teman-teman pada bingung ya, remaja masjid. Biasanya remaja apa desa dan sebagainya. Ini remaja masjid. Remaja masjid. Berbeda. Berbeda. Oke. Bapak ini menjadi salah satu anggota ranting desa ya Pak? Termasuk anggota ranting desa. Ranting desa ini apa sih Pak? Dan tugasnya, kegiatannya, kira-kira ranting desa ini berkegiatan seperti apa? Jadi gini, kalau kegiatan sehari-hari untuk ranting desa itu cuman untuk mengendalikan menata-nata desa, membantu intinya kan gitu untuk remaja. Dan remaja itu intinya yang saya minta untuk berpotensi untuk membangun desa kan gitu ya. Jadi untuk selanjutnya terus ada kegiatan pembangunan di masjid ini, terus saya arahkan ke arah sini kan gitu. Jadi tugasnya adalah membantu pembangunan desa ya Pak ya. Ini anggotanya anak-anak muda semua atau gimana Pak? Dari anak muda semua. Rentang usia berapa Pak? Ya kurang lebih paling tua 25-30. Oh, masih muda ya Pak? Masih muda, iya. Sulit nggak sih Pak ngajak anak-anak muda ini untuk ikut serta kayak gitu? Alhamdulillah sulit kalau kita tidak punya trik tersendiri. Triknya apa Pak? Triknya, kita harus ajak minum dulu. Sebab di sini itu kan termasuk basis anak muda yang suka minum. Suka bertengkar, suka minum. Kan susah dikendalikan kalau kita tidak punya trik-trik untuk mengendalikan anak-anak itu kan gitu. Gak punya koneksi ya Pak ya istilahnya ya. Iya. Jadi setelah membangun koneksi gampang lah buat diajak ngobrol gitu ya. Diajak ngobrol gampang. Oke. Kira-kira nih Pak, kan anak-anak muda yang suka minum nih banyak nih ya. Saya dengar Bapak ini dengan teman-temannya Bapak itu mengajak dan merangkul anak-anak muda itu untuk ikut serta membangun masjid ini Pak. Iya. Nah, gimana ceritanya? Boleh diceritain nih kepada kita? Ceritanya gini. Mohon maaf sebelum saya bicara Mbak ya. Di kawasan lingkungan sini Mbak ya. Terus terang katakanlah kurang mengerti tata cara agama dan bahkan nggak mengerti tata cara sholat. Terutama untuk hari Jumat. Sholat Jumat itu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Yang ditahu apa? Pokoknya ya harus tiap hari kesibukannya minum, bertengkar, cuman itu. Jadi termasuk anak-anak remaja saya arahkan, ayo kita bisa membuktikan kalau kita katakanlah dibicarakan sebagai kalau arek abangan kita harus bisa membuktikan apa iso arek abangan gawe masjid dengan secara iki, dengan berjuang arek nom-noman, kesuyukan arek nom-noman, kebersamaan arek nom-noman. Ternyata alhamdulillah entuk hidayah Mbak, dapat hidayah dari Allah, alhamdulillah. Jadilah anak-anak juga, alhamdulillah saya ajak ke sini manut, ajak ke sini juga mau kan gitu Mbak. Ya alhamdulillah. Terus akhirnya itulah terjadi perdebatan pro dan kontra. Artinya untuk di sini awal mau untuk didirikan bangunan sebuah masjid itu ada pro dan kontra. Bahkan yang kontra itu bukan masalah pemuda atau lingkungan. Bahkan tokoh agama tidak sepakat kalau di sini didirikan bangunan intinya masjid. Karena apa? Lah wong pokrol intinya wong tukang ngombe kok tinggane masjid kan tidak bisa Mbak kan gitu. Apalagi tidak masuk akal lah katakanlah Mbak. Dengan alasan itu satu, dua. Dengan alasan dengan radius jarak masjid antara timur dari barat. Tapi terus ada salah satu putusan. Saya yang memutuskan waktu itu berunding sama teman-teman kru remaja.
saiki awake dhewe gak usah ngomongne dalil, saiki gak usah ngomongne radio sama awake dhewe goblok ora ngerti kitab, ora ngerti apa. Sampai didirikan masjid kita belajar bersolat, belajar kita baik itu. Terus akhirnya benturan itu semakin lama semakin menjadi, terus akhirnya katakanlah kita menang. Akhirnya kita menang, kita minta solusi sama teman-teman, iya toh? Minta solusi. Ayo wes, semangat. Kita harus semangat. Jangan siang, jangan malam. Kita harus kerja cepat, kerja gini. Nggak usah, nggak minta bantuan sana-sana, nggak usah. Bahkan dari desa saya nggak minta. Nggak minta pengajuan. Berarti kan sendiri? gitu. Sendiri dari lingkungan. Teman-teman semua, ya. Lingkungan. Tadi kita udah bahas terkait dengan kenapa dan bagaimana trik-trik Bapak yang ngajakin teman-teman pemuda-pemuda yang mabuk itu, yang suka bertengkar itu, untuk ikut serta membangun masjid ini atau melakukan hal-hal yang lain lah ya Pak ya, berkegiatan lain supaya minumnya ditinggalkan. Benar ya Pak? Nah, oke. Selain itu Pak, saat ini anak-anak mudanya masih dalam kegiatan tahap pembangunan masjid atau melakukan kegiatan lainnya Pak? Satu, masih ada kegiatan untuk pembahasan masjid. Dua, untuk kegiatan belajar untuk mengaji, biarpun remaja-remaja. Tiga, ada yang bikin kencreng, adro. Itu sebagian tadi sholawatan itulah. Sholawatan. Okay. Jadi berusaha alhamdulillah sekarang hadroh juga sudah didengar enak lah. Katakanlah sudah layak. Sudah layak ya gitu ya. Jadi sudah. Berkat anak-anak muda ini. Ada berapa orang Pak sekarang pemuda-pemuda yang ikut serta? Pemuda ikut serta terutama Mas Doni. Monggo Mas Doni mriki. Mas Doni ini ketua hadroh. Berapa orang Pak? Di sini ada 4 orang. 5 orang. Oke, jadi ada sekitar 5 orang anak muda gitu ya yang diajak di sini. Iya. Nah, kedepannya Bapak pengen narik anak muda lagi atau gimana Pak? Iya, masih ingin lagi. Sebanyak-banyaknya untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak pernah dicetuskan sama masjid-masjid lain. Intinya kita punya potensi sendiri dan kita punya kegiatan-kegiatan sendiri. Insya Allah katakanlah kita pas hari-hari besar kayak Maulid Nabi, insya Allah tahun depan mungkin punya target tersendiri untuk bunga telur itu. Oke, siap. Berarti masih banyak harapan-harapan ya dari Bapak banyak untuk anak-anak muda ya kan. Nah, saya pengen nanya nih Pak, di luar sana kan masih banyak anak-anak muda yang masih minum-minum, masih sering berantem seperti kata Bapak tadi. Mungkin dari sudut pandang Bapak melihat anak-anak muda seperti itu, gimana nih Pak? Apakah harus beralih kegiatan yang lain atau gimana Pak? Ya, saya pesen sama teman-teman semualah intinya. Monggo, katakanlah kayak teman-teman semua harus punya potensi dan punya keinginan untuk membangun desa, katakanlah, atau istilahnya membangun lingkungan dan negara. Oke Pak, kan sebuah negara itu pasti dari desa dulu ya Pak ya. Gimana kalau desanya nggak terbangun terus habis itu negaranya membangun negara lingkungan gitu. Iya benar terus Pak. ke desa kan gitu. Gimana nih Pak, mungkin tips-tips dari Bapak atau saran-saran dari Bapak untuk anak-anak muda saat ini, gimana cara kita membangun desa supaya desa kita lebih maju, lebih dikenal banyak orang, apalagi saat ini lagi gencar-gencarnya desa wisata gitu desa ya Pak. Wisata. Boleh nih Pak dikasih saran-sarannya nih buat anak-anak muda. Anak-anak muda yang punya kreatif ya monggo dikembangkan, dirembukan sama teman-teman dan bisa menjadi klub-klub, intinya persatuan-persatuan kayak remaja, dan itu pun harus ambil yang positif aja. Kurangi minum-minum karena segala sesuatu itu kalau kita pikir bisa merugikan kita sendiri.
Berarti lebih dan merugikan memanfaatkan orang ya. lain. Lebih melakukan kegiatan yang Kegiatan bermanfaat gitu ya, Pak. Kalau punya potensi dikembangkan, kalau punya keterampilan apa itulah ditekuni, dikembangkan juga. Oke Pak, saya mau kembali lagi mau nanya terkait dengan pembangunan masjid ini. Berarti pure dananya itu dari anak-anak muda Muda. atau Anak-anak muda sekeliling ini saja, sama lingkungan lingkungan itu. sini. Berarti saya dengar ada kasnya gitu ya Pak ya? Iya. Kumpulan kas gitu. Kumpulan kas. Biasanya kan kalau menargetkan anak muda atau sekeliling untuk mengumpulkan dana sebanyak itu ya Pak, apalagi pembangunan masjid dananya butuh banyak ya Pak. Iya. Itu pasti sulit ya Pak Sulit. ya? Sulit. Gimana Bapak meyakinkan, selain punya trik-trik tadi itu meyakinkannya seperti apa Pak? Selain mengajak mereka minum, gimana kita Bapak meyakin? masalah ngomong untuk pembangunan masjid itu kan memang banyak. Tapi kalau kita bertahap kan nggak banyak dan kita bersatu. Artinya kalau remaja punya uang 100, kalau kita punya remaja 100. Kata hari ini, rek ayo bangun apa jenenge pager. Gak usah konfirmasi karo lingkungan iki kok geger pro dan kontra artinya. Ya saya monggo. Lah kalau kita punya remaja 50, kalau kita ada uang 100 per anak muda, kita sudah dapat, iya ta? Sudah alhamdulillah mampu untuk beli batako dan semen. Seringkali terjadi untuk kegiatan masjid untuk pembangunan di sini jarang sekali itu dirembukkan ke masyarakat lingkungan, yasinan atau apa itu. Itu intinya itu dengan gagasan sendiri. Bertahap tadi itu bisa terrealisasikan gitu ya. Oke Pak, melihat dari ini saya tadi sedikit menyimpulkan sedikit dari pembicaraan kita ya Pak, bahwa membangun masjid ini banyak pro kontranya, apalagi dari pemerintahan dan sebagainya. Dari awalnya tokoh agama, kurang mendukung gini, gitu kurang ya Pak. Nah melihat dari ini mungkin dari segi Bapak sendiri dan teman-teman, apa sih yang harus dilakuin pemerintah saat ini, mungkin melihat dari kondisi Bapak dan teman-teman saat ini gitu loh Pak? Gini, cuman harapan teman-teman, ya Mbak ya, harapan teman-teman kalau sudah ada katakanlah remaja yang punya potensi seperti ini, harapan kita Mbak ya, karena ini pembangunan sementara ini masih 85% dan bangunan ini sekarang ini masih macet karena dengan adanya COVID Mbak, karena apa, pekerjaan di desa-desa juga sekarang agak melumpuh, tidak seperti kemarin kan gitu ya. Kalau pemerintah itu masih melihat potensi anak-anak muda yang ada di Masjid Darul Hidayah ini Mbak, ini kan pembangunan cuman katakanlah butuh pagar sama paping, itu kanopi ini nggak usah dibaca katakanlah, itu saja Mbak. Katakanlah kita pemerintah mau bantu-bantu untuk menyelesaikan paping, ya juga alhamdulillah, itu memang yang diharapkan remaja-remaja Desa Bagerjo. Oh, berarti yang diharapkan oleh remaja desa dan Bapak dan teman-teman sekaliannya itu adalah melihat atau memperhatikan remaja desa, apalagi potensi-potensi remaja desa, sehingga mereka lebih tergerak lagi ya untuk berkegiatan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, karena mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah gitu ya Pak ya. Oke. Wah, luar biasa sekali yang dilakukan oleh desa di sini, di Bangorejo ini, dan juga pemuda-pemudanya dari bapak-bapak dan sebagainya juga yang ada di sini yang sudah menggerakkan hati para pemuda-pemuda ya Pak ya, untuk bisa membangun masjid ini dalam waktu 1,5 tahun ya Pak, dengan dana pribadi. Dengan dana pribadi luar biasa sekali. Oke, banyak sekali yang tadi kita sudah bahas harapan-harapan dan sebagainya, harapan dari Bapak juga untuk anak-anak muda, untuk pemerintah. Terakhir nih Pak, kasih tips-tips buat anak muda. Tips supaya anak muda itu bisa berkegiatan positif dan supaya tidak minum-minum lagi dan sebagainya gitu Pak. Boleh dikasih tips-tipsnya? Tips-tipsnya Mbak, kita harus nomor 1 katakanlah untuk pemerintahan desa. Dan pemerintah desa itu harus bisa membaca dan melihat kondisi remaja.
Dan remaja juga gitu Mbak, kalau punya potensi harus bisa mengajukan ke desa. Saya punya potensi atau ternak atau keahlian kerajinan apa saya tidak tahu, itu dihandle, yang mendidik itu adalah desa Mbak. Kepala desa. Setelah itu bisa langsung dibidik, untuk ke bawahnya adalah tokoh-tokoh lingkungan, gitu aja Mbak. Oke, berarti tips dari Bapak adalah gimana kita remaja saat ini nih menyadari potensi dalam diri kita sendiri, kemudian kita sampaikan kepada desa, akhirnya dapat membangun desa gitu ya. Untuk mengurangi kenakalan remaja. Oke, untuk gitu. Mengurangi kenakalan remaja tadi perlu adanya kesadaran dalam diri kita sendiri, betul, untuk membangun potensi tadi ya Pak. Sehingga nanti desa bisa membantu para pemuda-pemuda atau remaja-remajanya itu untuk mengurangi kenakalan remaja tadi Pak. Luar biasa sekali. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah diundang. Sudah diberikan kesempatan untuk bisa podcast bareng Bapak di sini dan teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih. Dan harapan saya adalah semoga segera terselesaikan. Semoga ini menjadi contoh untuk anak-anak muda yang lainnya, pemuda-pemuda lainnya, sehingga dapat mengurangi kenakalan tadi, tapi bisa melakukan hal-hal positif seperti yang dilakukan di desa Bangorejo ini. Oke. Nah, tak terasa ya Pak, kita udah ngobrol lama dari tadi. Mungkin sekian aja podcast hari ini. Saya Sheila Ivanka. Saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat di channel YouTube Rumah Degiri. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Berikan komentar yang positif di kolom komentar. Saya Sheila Ivanka dan Pak Budi undur diri dan terima kasih.